persiapan mau raker ya. Lagi persiapan mau raker nih. Tidak ada ya. Sambil dinikmati snacknya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir. Bapak Dewan Pembina Yayasan Musabi. Dari yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Jadi apa namanya, setelah sambutan tadi saya kira teman-teman sudah bisa berdiskusi dengan waktu 1 jam ke depan. Kemudian nanti hasil diskusi berdasarkan mutu-mutu yang sudah dibagikan kita akan bahas bersama satu persatu, tidak mungkin 1 jam ke depan. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu, silahkan berdiskusi berdasarkan kelompok dan mutunya. Ada mutu program kelas, juga termasuk nanti program internasional. Kemudian mutu peningkatan mutu guru, juga ada kelompok untuk spiritual skill, serta mutu kelola dan mutu prestasi. Saya kira begitu Bapak Ibu. Saya tutup sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, perlu saya sampaikan permohonan maaf pertama dari Ketua Yayasan yang pada saat ini masih di Jakarta dalam rangka mengurus rencana kita untuk mendirikan perguruan tinggi di yayasan kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berhasil kita bersama. Semoga usaha yang kita rencanakan ini bisa terwujud. Sudah barang tentu ini semua adalah harapan kita sebagai warga daripada Pondok Pesantren Musabi Kendari. Yang pertama, yang kedua, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa apa yang sudah direncanakan oleh Sanawiyah untuk program kerja pembelajaran 2024-2025 ini tentu mengacu pada program kerja yang telah dirumuskan pada saat raker yayasan di Bandung. Pada waktu itu Pak Kepala Madrasah belum ikut. Saya tidak tahu yang lain ada ya. Ustaz Ismail, Ustaz Ismail yang waktu di Bandung itu garis besar daripada program kerja Madrasah Sanawiyah telah dirumuskan di rapat kerja tingkat yayasan di Bandung. Nah, saat ini kita membahas tentunya sebentar ini akan, ya saya kira sudah disusun oleh
kerja yang disusun tatkala rapat kerja tingkat yayasan di Badung itu. Yang terpenting pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, tatkala kita mengawali melaksanakan kegiatan pembelajaran 2024-2025 ini, kita telah diawali dengan kegiatan orientasi yang kita menghadirkan pembicara dari tingkat nasional, ya. Hadir kepala madrasah dari Satuan Pendidikan Al-Irsyad yang sudah menjadi School Cambridge, ya. Nah, itu banyak sekali memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kita juga mau mengarah menjadi School Cambridge, maka apa yang sudah diberikan pada waktu orientasi itu barangkali bisa kita aplikasikan di lembaga kita yang sejalan dengan program kita tentunya. Ya, saya ditentukan atau ditunjuk sebagai kelas Cambridge ini sudah barang tentu Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan tugas di kelas Cambridge itu diharapkan pengalaman yang telah didapatkan tatkala orientasi itu hendaknya diaplikasikan dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran 2025 mendatang ini. Itu yang barangkali terpenting buat Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini yang kami sampaikan. Jadi mohon kita memang mengarah atau menuju kepada School Cambridge, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu sekalian kita harus melakukan itu. Terlebih lagi jika kita melihat perkembangan dunia pendidikan saat ini, ya, tantangan kita tidak kecil. Walaupun kita sudah menjadi suatu lembaga pendidikan yang oleh masyarakat dikenal sebagai lembaga pendidikan yang taruhlah berprestasi, tapi kita tidak boleh berbangga diri atau kita tidak boleh merasa aman dari apa yang sudah kita miliki ini. Sebagai seorang pendidik harus selalu berpikir inovatif, kreatif, dan selalu ingin menjawab tantangan demi tantangan yang ada. Ke depan tantangan kita sekali lagi tidak kecil, mewujudkan lembaga yang bertaraf internasional. Oleh karenanya, ya, saya yakin kita semua telah memiliki kompetensi, ya, 4 kompetensi dasar saya yakin sudah kita miliki semua. Baik itu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan kepribadian, ya, saya yakin kita semua telah memiliki. Tinggal bagaimana kita memiliki konsensus, memiliki komitmen. Kalau dalam bahasa agama itu istiqomah. Keistiqomahan kita dalam mengaplikasikan atau mempraktekkan kompetensi-kompetensi dasar keguruan yang sudah ada pada diri kita ini. Bahkan kita tidak cukup kalau hanya sekali lagi kompetensi yang ada, tetapi kita hendaknya terus selalu mengasah, ya, selalu berkeinginan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada itu. Bapak-Ibu sekalian, perkembangan dunia pendidikan saat ini, jika kita mau melihat kebijakan-kebijakan pemerintah, ini seperti kita menghadapi suatu tantangan yang cukup besar ke depan. Jika pemerintah menerapkan suatu kebijakan sekolah gratis, ya, sekolah gratis,
maka kita akan menjadi sebuah lembaga yang terancam. Terancam keberlanjutan daripada lembaga kita. Kenapa? Pasti masyarakat akan memilih lembaga pendidikan yang gratis. Nah, ini tantangan. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya lembaga kita tetap eksis? Maka sekali lagi, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus senantiasa berinovasi. Kita harus senantiasa kreatif. Kita harus senantiasa tetap menjadi lembaga yang unggul di antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Jika prestasi keunggulan ini kita bisa pertahankan dan bisa kita tingkatkan, saya yakin masyarakat tidak akan pilih lembaga pendidikan yang gratis. Pasti masyarakat akan memilih lembaga yang memiliki keunggulan, yang memiliki kualitas, ya. Nah, ini yang saya mengajak untuk kita perhatikan bersama. Bila tidak, saya yakin kita akan gulung tikar. Kalau kita tidak ada siswa yang masuk, siapa yang kita ajar? Kita perlu pahami bahwa di yayasan ini, seluruh biaya operasional kita itu sumbernya dari siswa, sumbernya dari orang tua siswa. Kita bisa membangun seperti ini, seluruh bangunan kita ini itu adalah murni swadaya masyarakat. Itulah uang SPP, uang apa istilahnya? Infak dan sebagainya. Kita gunakan untuk membangun gedung-gedung seperti ini. Kita tidak mendapat bantuan dari negara, termasuk apa yang Bapak Ibu terima sebagai apa istilahnya, insentif daripada kita keseharian, keseriusan kita untuk membina, mendidik anak-anak ini, itu semua dari siswa. Saya punya kekhawatiran ini, tetapi dengan melihat kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian di seluruh satuan pendidikan di pusat ini, saya tetap berbesar hati bahwa lembaga kita insya Allah akan tetap eksis. Dengan kehebatan Bapak Ibu sekalian yang bisa membawa lembaga ini, masing-masing satuan pendidikan, baik mulai dari PAUD, MI, MTS dan MA, kita bersyukur bahwa Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik yang mengajar di lembaga ini adalah Bapak Ibu yang memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga lembaga kita diminati masyarakat, dan masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sini adalah rata-rata mereka yang berkehidupan ekonomi menengah ke atas. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Oleh karena itu tidak ada lain, sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bagian dari pengurus yayasan. Saya mengajak kepada kita semua, mari terus kita tingkatkan kualitas, inovasi kita, kreativitas kita, kompetensi kita, sehingga dalam melaksanakan tugas pembelajaran kita tetap menjadikan sekolah yang unggul, sekolah yang hebat, dan tetap akan diminati oleh masyarakat. Walaupun tantangan sekali lagi tadi, kita sudah banyak melihat, mendengar bahwa pemerintah akan ke depan akan membuat suatu kebijakan adanya sekolah gratis, sekolah gratis. Bapak Ibu sekalian sudah dengar ada program presiden terpilih makan gratis, kan? Nah, kalau sudah itu berjalan, lama-kelamaan seluruh operasional gratis. Nah, ini tantangan sekali lagi, tantangan kita.
Oleh karena itu, kalau kita mau tetap eksis, ya, sebagai tenaga hebat di yayasan ini, sekali lagi mari kita terus tunjukkan kreativitas kita. Kita tunjukkan keseriusan kita, istiqomahan kita, ya, membina, mendidik, mengajar anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, ya. Prestasi, sekali lagi, ya, saya termasuk bagian yang bangga, bersyukur bahwa Madrasah Tsanawiyah selalu unggul dalam berbagai event, baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Bahkan berusaha kita bukan hanya nasional, tetapi kita berupaya untuk meraih prestasi-prestasi tingkat internasional. Bapak Ibu sekalian, ini yang barangkali motivasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak, mari kita tingkatkan apa yang sudah kita lakukan pada tahun 2024 lalu, maka mari kita tingkatkan 2025 harus lebih baik lagi dalam kita membina, mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita. Saya mengajak terutama mari kita sama-sama memiliki pemahaman bahwa kita adalah pondok pesantren, kita adalah lembaga pendidikan. Oleh karenanya yang namanya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam harus menjadi budaya keseharian kita. Ya, baik kita semua guru, terlebih-lebih kepada siswa. Oleh karena itu, mari pembinaan terhadap nilai-nilai keagamaan, baik itu pelaksanaan ibadah maupun yang lainnya, mari kita tunjukkan di lembaga kita ini, sehingga semua orang masuk ke lingkungan kampus ini, orang mengatakan, oh iya, inilah Ummu Sabri. Bukan orang masuk, inilah Ummu Sabri. Ya, jadi mari kita tunjukkan, apakah itu terkait kebersihan, apa terkait ketertiban, apa terkait kedisiplinan, mari kita tunjukkan. Ya, saya kira Pak Kais, ini saya yakin dengan kepimpinan Pak Sahrul, insya Allah, ya, dan para wakamatnya dan kita semua, ya, memiliki pemahaman yang sama bahwa Ummu Sabri harus lebih hebat dari waktu ke waktu, insya Allah, amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya, dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luas, banyak perspektif integrasi. Itu sains, matematika sebenarnya lebih banyak lagi karena dia menghitung langsung lebih banyak lagi jumlah surat, tapi kan yang masuk akal juga. Tidak mungkin kita kasih anak-anak dengan dia hafal semua jumlah surat dalam Al-Quran, kan tidak. Kita sesuaikan dengan program kita di kelas. Kalau hafalannya masih juz 30, berarti soal-soal tak pakai yang begitu. Nah, itu yang kita masalah.
Kober.